agama itu masih relevan di zaman kita Iya. ini karena dia itu bisa memberikan fungsi gitu ya kepada pemeluknya gitu dan juga bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang terasa oleh pemeluknya itu sendiri Mhm. gitu. FSH Podcast. Nah, Kak Edo sebenarnya kan agama itu agama itu memberikan ini kan, memberikan hal-hal yang manusia ini butuhkan gitu atau tadi mengisi kekosongan itu. Iya, Nah, tapi ketika kita sebagai warga Indonesia gitu kan, nah agama itu kan masuk ke Indonesia kan tadi, agama betul. masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan, Mhm. pernikahan dan lain sebagainya. Nah, otomatis agama tadi kan juga sempat aku sebut ya bahwasannya agama itu ada 6 yang resmi, yang Iya, diresmikan gitu ya di Indonesia ini dan dengan satu kepercayaan lokal. betul. Nah, kalau misalkan di Indonesia ini aku juga pernah dengar nih bahwasannya adanya hak kebebasan beragama gitu ya Kak Edo Iya, ya. betul. Nah sebenarnya yang masih aku bingungkan ini sebenarnya aku jadinya nanya juga nih ke Kak Edo sobat perbandingan karena aku juga memiliki keresahan gitu ya dari walaupun dari hukum-hukumnya gitu walaupun mungkin tadi aku juga sedikit menjelaskan mengenai agama itu seperti apa dan relevan agama di zaman sekarang Iya. gitu. Nah mungkin lebih ke pertanyaan aku tuh apakah kebijakan Indonesia ini untuk orang-orang yang warga masyarakat Indonesia, ini tuh hak kebebasan beragama saja Mhm. atau memang mereka itu boleh juga tidak beragama gitu Mhm. Kak Edo? Nah menurut Kak Edo itu kayak gimana ya? Sederhananya, sejauh yang aku baca bahwasanya ya, alat untuk di Indonesia itu kan ya Indonesia sudah dilabeli lah sebagai Indonesia itu adalah negara hukum gitu kan. Nah yang di mana memang, alat untuk kita bisa mencari hukum dan juga untuk bisa membedah daripada persoalan problem-problem ataupun ada kasus-kasus yang ada di Indonesia itu dari Undang-Undang 1945. Nah inilah, Oke. menjadi acuan utama gitu ketika kita ingin melihat, permasalahan, ingin menyelesaikan permasalahan maka ya undang-undang lah jawabannya gitu. Nah Mmm, sejauh ini aku melihat bahwasanya memang di undang-undang itu tidak ada yang mengatur tetap, Kak. oh gitu. Menjelaskan tentang, ya mengatur tetap tentang kebebasan beragama. Mmm, Jadi ya bebas kalian mau beragama mau enggak dan di balik ataupun wajib beragama, yang nggak beragama mendapatkan sanksi dan sebagainya ya betul. sejauh ini nggak ada eksplisitnya gitu, nggak ada yang jelas mengatur secara eksplisit di undang-undang. Tetapi ada satu undang-undang yang, memberikan kita ini warning lah. Oke. Jadi di Indonesia itu ternyata memberikan kita ini bebas memilih agama. Mmm. Jadi ya Kak, kita diberikan kebebasan untuk memilih agama yang dipercayai di Indonesia. Ada Oke. 6 ya tadi ya, Kak, ya? Iya Ya, betul, yang resmi ya ini. betul yang Kalau yang resmi. dipercaya banyak Oh banget. ini percaya, yang resmi berarti Betul, ya, Kak? yang diresmikan ada 6 gitu Iya, Kak Edo. yang diresmikan dan diakui berarti sama Indonesia itu Betul. ada 6 ya bebas jadinya. Nah, masyarakat Indonesia itu bebas untuk memilih, itu buat memilih, untuk beribadat dan lain sebagainya itu ada di undang-undangnya. Nah, yang kemudian, undang-undang ini juga, memberikan kita warning agar apa, agar kita bisa, lebih berantisipasi dalam apa, dalam bentuk ketika kita tidak beragama dan kita tidak memilih untuk, "Ya udah aku tidak beragama." Nah, ketika contoh misalkan aku di Iya sini iya, tidak beragama, yang kemudian aku mengajak Kak Ayu buat betul. tidak beragama. Oke. Karena ya buat apa atuh kita ngelihat banyak sekali tokoh-tokoh dan lain sebagainya problem-problem di agama. Mmm, Lebih baik kita tidak beragama. Nah, ketika aku mengajak Kak Ayu, kelakuan aku mengajak Kak Ayu untuk tidak beragama, ini nih diatur di undang-undang sebenarnya. oke. Dalam, KUHP lama itu diatur sebenarnya. Begitu, berarti Iya, banyak juga ya aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada di Indonesia itu sendiri betul. gitu ya Kak Edo ya. Nah, sebenarnya itu juga hal-hal yang sangat aku bingungkan gitu ya karena ternyata selain agama yang kompleks, hukum juga kompleks nih sobat perbandingan. Mungkin sobat perbandingan juga ini adalah orang-orang yang familiar gitu ya terhadap hukum-hukum di Indonesia dan ternyata hukum itu sangat kompleks dan luas juga ya Kak Edo ya Betul. ternyata. Dan tadi pun ternyata ketika ada orang yang mengajak orang lain untuk tidak Iya, beragama atau tidak memilih agama manapun dan bahkan membuat komunitas gitu. Nah, itu tuh bisa mendapat sanksi gitu ya atau hukuman begitu ya Kak betul. Edo ya? Nah,
yang paling hebat di dalam hukum undang-undang itu ternyata Kak, eee, yang tadi aku sebutkan, Betul, apabila ada yang mengajak buat tidak beragama, itu betul. di KUHP lama diatur Kak, di Oh, undang-undang di pasal 156 kalau nggak salah. oke. 156 156A itu mengatur tentang apabila orang ateis itu mengajak orang lain untuk berateis, itu maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana kemudian dengan regulasi yang sudah diubah? Sekarang kan KUHP-nya baru, Oh iya iya kan, KUHP-nya bener. baru. Nah Betul sekarang betul. itu pun diatur oleh negara. Jadi, diatur oleh negara dengan Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2023, Oh, Pasal 302. oke Nah tiga itu mengatur tentang, ya kalian bebas memilih agama, tapi jangan sampai tidak kalian beragama. ateis dan mengajak orang gitu. Oh tidak beragama Tidak gitu beragama dan ya? mengajak orang, ya yang parahnya sebenarnya mengajak Oh mengajak mengajak orang gitu buat oke. berateis. Jadi bebaslah buat buat memilih agama itu bebas, tetapi jangan sampai ketika kalian memilih untuk tidak beragama dan, memberikan Mengajak efek oke. mengajak kepada orang-orang. Nah itu bahwasanya itu adalah regulasi hukumnya dan itu adalah payung hukum untuk apa, untuk masyarakat-masyarakat Indonesia dapat bebas untuk memilih agama. Seperti di pasal 28E ayat 1 Oke. itu menjelaskan tentang kebebasan kita buat beragama, terus juga dikuatkan lagi di undang-undang, pasal 28E ayat 2-nya juga dikuatkan kembali, yang kemudian di undang-undang HAM dikuatkan kembali juga gitu. Nah, yang kemudian patokannya dari mana? Dari Pancasila ini, Oh ayat begitu. 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah yang menjadi generalisir daripada payung hukum yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Oke. Nah, sebenarnya aku juga agak kepo gini ya, Kak Edo, karena kan tadi juga ada beberapa bahwasannya ketika warga Indonesia ini tuh boleh memilih salah satu dari agama-agama yang Betul. mereka resmikan gitu. Tapi jangan sampai mereka itu tidak memiliki agama. Nah, apa sih alasan Indonesia membuat kebijakan tersebut atau aturan tersebut gitu? Apakah Indonesia ini em, tidak setuju akan orang yang beragama Mhm. atau memang ada alasan lain gitu, alasan luar itu gitu? Sebenarnya sederhananya, sudah terjawab itu ketika ratusan tahun lalu ya, Oke. ribuan tahun lalu mungkin atau puluhan juta tahun lalu mungkin, sederhananya ya kita lihat dari segi bahasa bahwasanya ya agama itu mengantisipasi kekacauan dalam Mmm, bentuk apa, dalam bentuk etika dan juga moral. Nah artinya segala bentuk yang menyimpang dari etika dan juga yang menyimpang dari moral, agama itu akan memberikan warning ataupun gap di sana. Nah oke. yang kemudian kenapa hari ini Indonesia ya, seakan-akan memberikan kita kebebasan untuk memilih, tapi bukan membebaskan kita untuk beragama. Jadi ya beda ya Kak, konteksnya, Betul. memilih dan beragama gitu. Nah, karena apa? Karena ya banyak sekali orang-orang atau enggak gini lah, logika sederhananya, banyak orang yang beragama itu ge kacau, Oke. apalagi yang kagak beragama ya kan? Oh, iya iya. Sederhananya seperti itu ya. Jadi, kenapa sekarang Indonesia ini lebih memprioritaskan orang-orang untuk memeluk agama, bebas buat beribadah, bebas buat berserikat, bebas buat, berkewarganegaraan dan lain sebagainya, ya karena agama itu adalah bentuk untuk mengantisipasi kekacauan daripada etika dan moral. Artinya Mmm, karena kita ini adalah makhluk sosial yang terus berinteraksi dengan satu sama lain, iya. nah agama itulah yang akan memberikannya. Bagaimana kita untuk berinteraksi sesuai dengan, kebaikan, bagaimana kita berinteraksi sosial dengan, bijak, bagaimana kita mengambil keputusan dengan adil dan lain sebagainya. Nah itulah yang akan diantisipasikan oleh agama. Jangan sampai kalian berinteraksi menggunakan cemoohan, jangan Oke, sampai betul betul. berkata kasar ketika Iya iya. berinteraksi ataupun bersosial. Nah, maka agamalah hadir di sana, Kak. Mmm, Makanya Indonesia yang, kaya dengan manusia, kaya dengan masyarakat berbagai ras, suku, dengan betul. identitas suku dan ras masing-masing yang berbeda, agamalah di sana hadir. Oke. Betul ya, Kak Edo, berarti memang Indonesia juga ini tuh lebih ke mereka tuh mengantisipasi gitu ya, bahwasannya dengan adanya agama, manusia ini lebih mempunyai aturan-aturan yang Betul terstruktur gitu ya, betul. sehingga bisa mengatur manusia itu sendiri Mhm. begitu ya. Nah sebenarnya, ya walaupun kita juga tahu ya Indonesia ini adalah negara hukum gitu ya, Kak Edo ya, Iya yang betul. mana juga ada Ada pantunnya pantunnya gitu, juga. ya begitu Biasanya ya? biasanya kalau mau masuk rumah
Betul. Oh gini ya, Iya, Indonesia negara hukum. Oke. assalamualaikum. Begitu ya. Ya itu sebenarnya pantun yang udah banyak banget yang denger. Betul. Nah, tapi aku juga penasaran akan hal bahwasannya ini kan tadi juga kita membahas bahwasanya Indonesia ini memiliki aturan-aturan juga kan, dan juga agama itu juga memiliki kaidah-kaidahnya. Betul. Nah, ada nggak sih aturan-aturan agama yang diimplementasi di Indonesia ini sendiri gitu kan? Karena agama ya punya aturan, Iya. negara punya aturan gitu, tapi ketika mereka berdua ada, nah apakah Indonesia ini ada yang mengambil dari aturan agama atau aturan agama yang diimplementasikan Iya. menjadi aturan negara gitu, kayak itu gimana ya? Kita bisa melihat dengan kayanya Indonesia Oke. yang walaupun memang ya Indonesia ini penganut Islamnya ya lebih banyak dan lebih besar Oke, gitu iya kan. iya. Ya tapi bukan hal yang bisa dijadikan ya agama lain berarti punya stigma lain, agama lain punya Oke. stigma lain, bukan. Ya artinya ya kita tetap berdiri sebagai netral lah dan juga Iya iya. apa namanya, moderat. Moderat, Nah, betul. bisa dilihat Sip. sebenarnya banyak sekali, hukum-hukum Islam yang diimplementasikan di Indonesia yang kemudian itu dijadikan dan disahkan menjadi undang-undang. Dan itu pun ditulis di dalam, Undang-Undang 1945 dan dibukukan dan diundangkan kalau dalam, strukturnya gitu kan. Nah artinya, salah satu contoh yang mungkin sekarang sudah marak banget itu ada di, seperti undang-undang perkawinan, Oh, itu ada hasil fikih, itu adalah fikih, nah yang kemudian diimplementasikan dan digunakan di Indonesia dan dibukukan menjadi undang-undang, mmm, gitu. Nah, yang kemudian juga ada, selain dari hukum, perkawinan atau undang-undang perkawinan itu ada, kompilasi hukum Islam atau iya. biasa disingkat itu KHI lah. Oh, KHI, iya KHI. Nah, iya. KHI itu kan adalah bagian dari, eee, representatif daripada hukum Islam. Oh, Nah, begitu. selain daripada itu juga ada ya hukum seperti fikih muamalah kalau di dalam Islam itu kan dijadikan undang-undang di, seperti jual beli, di Indonesia diatur, ada undang-undangnya. Jadi ketika kita ingin menjual, Menjual seperti hak apa kita gitu? seperti penjual apa, kewajiban kita sebagai penjual apa, Oke. dan tanggung jawab kita sebagai penjual apa pun dengan Oke. pembeli, hak dan tanggung jawab dan juga kewajibannya seperti apa, Oke. sewa menyewa dan lain sebagainya, transaksi yang jelas itu seperti apa, kontrak atau perjanjian yang jelas itu seperti apa, itu kan muamalah sebenarnya. Betul betul. Tapi di Indonesia diundangkan gitu, dibukukan Mmm. gitu, jelas ada regulasinya. Nah selanjutnya di pidana, waduh kalau di pidana jelas Oh ya iya, kan, di betul. pidana jelas sekali gitu bahwasanya ya, undang-undang KUHP baru, ya itu sangat kompleks dan juga sangat beragam lah. Apapun persoalan ataupun kasus kita ya ada semuanya di KUHP gitu. Nah itu ada beberapa bagian yang diambil daripada hukum Islam, ya Mmm. seperti, dalam, di perdata juga sama Kak sebenarnya, seperti ya dalam hukum itu ada salah satu adagium yang aku tahu, tentang, ultimum remedium. Oh gitu. Bahwasanya adagium itu mengatakan, artinya ya hukum pidana itu menjadi opsi paling terakhir gitu. Jadi kita ini, ada kasus yang kemudian si pelakunya ini bisa ditindak dan dipidana yang kemudian bisa dijadikan sanksi dan bisa dipenjarakan, itu opsi Oh. terakhir sebenarnya. Nah, Jadi itu sebelum kan itu ada dulu opsi-opsinya gitu ya sebelum itu? betul betul, Oh. ada ya seperti mediasi dululah, Oh, iya menyelesaikan iya. secara kekeluargaan dululah, ada ya disebut dengan restoratif justice lah. Nah Mmm. kan kalau misalkan di pengadilan agama mah, orang kalau mau cerai ya apa namanya, itu nggak bisa langsung nggak bisa langsung ke Mmm. persidangan kan, orang Iya pengen betul cerai betul. mah ya Betul, lewat ke ruangan mediasi dulu, nanti dibicarain dulu sama mediasi, "Bapak kenapa mau cerai? Ibu mau kenapa?" Dan lain sebagainya, yang kemudian ketika sudah ditempuh jalur ini dan berhasil, maka kan nggak masuk ke persidangan. iya. Inilah yang disebut dengan ultimum remedium, Kak, Oh. sebenarnya. Nah, Oke begitu oke pula oke. dengan Islam. Nah, hukum Islam kan ketika ketahuan, judi, ketahuan minum khamr, ketahuan berzina, itu kan ya dicambuk lah, kalau di Aceh Iya. dicambuk, Kak. Oke. Jadi, ya kalau misalkan berzina itu kan dirajam ya, dilempari kepalanya menggunakan batu hingga Batu, meninggal oke. gitu. Nah, itu kan opsi terakhir sebenarnya. Iya iya. Ada kekeluargaan dulu yang diselesaikan, ada cara cara hangat dulu, ada kepala dingin dulu yang diselesaikan. Kira-kira dari pihak, pelaku mau nggak
Seperti mengaku kesalahannya, yang kemudian dari pihak korban seperti korban apa? mau nggak memaafkan dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan berkesinambungan antara hukum Islam dan juga hukum positif yang ada di negara Indonesia. Oke. Jadi benar-benar nyambung juga ya hukum Betul, Islam dan juga hukum di negara Indonesia ini betul. sendiri gitu ya. Nah mungkin itu juga tadi aku sempat notice juga ya bahwasannya ternyata untuk memberikan hukuman-hukuman itu tidak langsung tiba-tiba gitu Iya, ya. Tapi betul. melewati beberapa Iya, tahap gitu ya kayak do betul. makanya mungkin ada juga yang sudah selesai di oleh tadi musyawarah atau kekeluargaan itu Mhm, gitu sehingga tidak ada di pidana gitu. Tapi kalau mhm. misalkan tidak selesai di beberapa opsi Opsi atau di awal, sesi-sesi, betul. iya, Nah, itu berarti langsung ke pidana itu sendiri gitu betul. ya. Karena ya hukum Islam juga sebenarnya, eee bener-bener memberikan keringanan, Kak, Oke. kepada korban ataupun kepada pelaku pun ya memberikan keringanan dan juga keadilan selalu diprioritaskan dalam hukum Islam dan juga hukum positif. Karena ya membicarakan persoalan tentang hukum, yaitu ada 3 faktor, ada 3 poin. Yang pertama itu tentang kepastian hukum, yang kedua tentang kebermanfaatan hukum, yang ketiga tentang keadilan. Nah, Oke. maka hukum Islam menurut aku sudah mencakup daripada 3 aspek tersebut. Ya hukum Islam, eee, pasti hukumnya bahwasanya ya kalau kamu melakukan hal ini, sanksinya ini. Kalau kamu melakukan, kesalahan ini, hukumannya ini. Oke. Bermanfaat gak? Ya bermanfaat hari ini bahwasanya hukum Islam itu daripada, hukumannya itu dientar-entar maksudnya, ya lebih baik dihukum sekarang gitu, Oh, iya iya. bermanfaat jadinya. Kemudian apakah adil? Ya adil, dengan ada banyaknya opsi tadi sebelum dipidana langsung gitu kan, sebelum ditindak di akhir, yaitu ada, banyak tahapan yang berjalan gitu. Nah artinya mencakup dari 3 aspek tersebut sebenarnya mah. Berarti itu hukum positif yang ada di Indonesia ini juga benar-benar ini ya, adil dan juga bermanfaat gitu Betul, ya. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu ya Kak Edo ya, berarti otomatis itu tuh juga bisa memberikan efek jera gitu betul, terhadap pelakunya. betul, Karena ketika pelaku melakukan hal ini dihukum seperti ini, mhm, pelaku melakukan hal yang buruk gitu, sanksinya seperti ini gitu ya iya, Kak Edo ya. betul, Nah mungkin ini juga sebenarnya tadi balik lagi ya Kak Edo ya ke agama itu sebagai atau masyarakat itu sekarang merasakan skeptis terhadap agama gitu ya. Nah, mhm, sobat perbandingan sebenarnya ini juga aku mau denger nih Kak Edo bahwasannya ketika masyarakat ini merasakan ketakutan akan agama itu sendiri. Nah, dari hukum Indonesia ini seperti apa? Misalkan tadi ada banyak contoh-contoh yang kita sebutkan gitu ya, iya, hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang dilakukan tidak semestinya gitu, seperti pelecehan, kekerasan, mhm, dan juga korupsi gitu. iya. Nah, kalau hukum Islam atau sorry, hukum Indonesia memandang hal tersebut atau menghukum orang-orang atau pelaku tersebut tuh kayak gimana sih supaya mereka itu jera gitu dan itu juga sebenarnya memberikan rasa aman juga kepada teman-teman gitu, Mhm, khususnya yang menonton gitu, yang merasakan skeptis akan agama itu betul. sendiri gitu. Nah, gimana tuh Kak Nah, Edo? ya sebenarnya bisa kita lihat untuk, kekhawatiran para masyarakat gitu kan Betul. yang, awam lah terhadap agama yang belum terlalu bisa mengetahui lebih dalam dan tajam persoalan tentang agama, muncullah kekhawatiran yang kemudian apakah tokoh agama ini kebal hukum? Oke, Karena betul dengan betul. seenaknya dia melakukan pelecehan seksual. Apakah tokoh agama ini, tidak bisa dihukum? Dengan mudahnya dia korupsi, melakukan kekerasan dan lain sebagainya nih. Sebenarnya ada satu adagium yang aku, bawa Kak, Oke, dan ini gimana tuh? menjadi salah satu parameter juga untuk masyarakat-masyarakat. Itu adalah, berbunyi equality before of the law. Oh, Jadi semua gitu orang itu artinya? sama di mata hukum. Oke, semua orang sama Terlepas di dia mata itu ya hukum. kiai, terlepas dia itu ustadz, Pendeta, pendeta, terus biku, juga biku, terlepas dia itu anak presiden, menteri, pejabat dan lain sebagainya, bahkan anaknya Bapak Jokowi mungkin, betul. bahkan presidennya Oh sendiri, gitu. itu semuanya sama di mata hukum. Ya apabila, sudah ditetapkan undang-undang sebagai acuan hukum tetap gitu di Indonesia, yang kemudian dia melanggar dari apa yang sudah diatur di negara, ya maka dia akan dikenakan sanksi. Terlepas dia itu siapa labelnya, identitasnya, statusnya. Jadi ya kiai hari ini contoh contoh ya,
kiai hari ini yang melakukan pelecehan seksual, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Oke. undang-undang yang berlaku. Pendeta yang hari ini melakukan tindak pidana korupsi, itu akan dikenakan undang-undang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke. Pun dengan biku yang melakukan kekerasan dan lain sebagainya, itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Maka Oke. kalau menurut aku Indonesia harus tegas sih. Ya walaupun memang di belakang layar mah kita kan nggak tahu ya. Iya, nggak tahu Aku nggak juga. tahu sih kalau di belakang layar Kalau aku juga gimana. nggak tahu. Iya. Jadi ya kalau di belakang layar aku nggak tahu, tapi Kalau di ya depan kita tahu gitu ya iya di bahwasannya depan mah. seharusnya Betul. seperti ini gitu. Karena ya memang harusnya seperti itu kan, Kak. Oke. Karena ya dengan adanya equality before of the law yang kemudian dikuatkan lagi dengan ignorantio juris non accusat, Oh, itu apa kan itu artinya? artinya itu ketidaktahuan dalam hukum itu tidak Tidak dimaafkan. dimaafkan. Nah, artinya kan itu adalah 2 adagium yang akan mengikat kita atau mengikat orang-orang yang salah itu untuk ya kalian harus taat terhadap hukum gitu. Nah, Indonesia hari ini ya aku merasa bahwa Indonesia hari ini ya sudah berjalan dengan regulasi yang bagus lah. Aku husnuzon Oke. terhadap negara Oke. aku sendiri, Kak, gitu. Negara aku juga Oh, itu. di negara Kakak Iya, juga ya? betul. Itu, Kak. Jadi nggak ada lah, apa namanya, nggak ada kebaikan yang dilakukan dan tidak ada, keringanan bagi orang-orang yang sudah melakukan atau yang sudah keluar daripada undang-undang yang sudah ditetapkan di Indonesia. Oke, berarti tadi juga ini ya, itu juga adalah hal-hal yang atau hukuman-hukuman yang yang Indonesia lakukan untuk membuat jerak gitu ya Betul, pelaku-pelakunya. Dan tadi juga sempat kayak udah bilang bahwasannya di mata hukum semua orang itu sama gitu, tidak betul, ada pembedaan mau itu mhm, beda dari segi ekonomi, dari betul, segi sosial tetap sama gitu ya di iya, mata hukum. Dan juga tadi bahwasannya tidak dimaafkan kalau misalkan ketidaktahuan dalam ketidaktahuan dalam hukum. hukum. Jadi ketika orang ini mengelak saya tidak tahu Iya, gitu, berarti tetap aja dia bakal betul, kena hukuman karena dia sudah melakukan hal-hal yang salah atau dia sudah mhm. melakukan hal-hal yang sudah dilarang gitu ya Betul, Kak karena Edo ya? jelas di undang-undang tertulis semuanya, Kak. Oh, Jadi ya oke. dan aku pun menyadari bahwasanya kenapa hari ini undang-undang harus dibukukan dan ditulis, ya karena ada adagium lagi, Oh Kak. gitu, apa Iya, tuh? nama adagiumnya itu adalah Vox audita perit litera scripta manet. Oke. Yang tertulis itu akan tetap abadi dan yang didengar itu akan hilang. Nah, Oh, makanya kenapa undang-undang itu dibukukan dan ditulis karena akan tetap abadi dan gak akan ada yang bisa ngelak. Karena kan kalau didengar ya yang misal presiden ngomong, "Yang maling dipotong tangan." oke. 5 tahun ke depan udah lupa, Iya makanya iya. harus dibukukan Makanya dan harus harus ditulis gitu ya, ditulis. betul betul, supaya ada gitu ya Betul, buktinya. Nah sebenarnya ini juga merupakan apa ya Kak, untuk memotivasi kita juga sih sebenarnya untuk tidak terlalu skeptis juga terhadap agama, betul, bahwasanya ternyata pelaku-pelaku agama itu pantas kok diberikan sanksi, pantas mhm, kok diberikan hukuman gitu kan, dan perlakuan mereka itu sangat-sangat tidak dibenarkan mhm, dan terlepas dari agama apapun itu. Dan tapi ketika kita melihat agama itu sendiri, bahkan dan agama itu tidaklah salah karena dia memiliki aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang memang mengajarkan kebaikan iya, dan meninggalkan kemungkaran gitu mungkin ya, kayak betul, itu. Kak. Ya bahwasanya, agama ya betul-betul sesuai dengan tupoksinya, bahwasanya ya agama, eee, menjaga moralitas dan juga etikabilitas kita dalam bersosial, dalam, eee baik itu sifatnya horizontal dan juga vertikal. Oke. Ya, hauna 'anil munkar lah kalau dalam Oke Al-Qur'an oke. kan kayak gitu. Iya Jadi iya. ya selalu jauhkan kita dari hal-hal yang buruk dan selalu prioritaskan hal-hal yang baik. Oke. Betul sih, Kak, kalau aku sepakat sih kalau bahwasanya ya agama hari ini harus tetap relevan, harus tetap disanjung dan tingkat penghambaan atau tingkat yang paling tinggi dalam hamba itu adalah yang mengerti dan juga bisa menyentuh Oh, bagian klimaks daripada agama agama itu tersebut. sendiri Artinya ya gitu ya? beresensi dalam beragama. Oke, jadi merasakan gitu ya Betul, agamanya, jangan cuma jadi label atau betul, identitas saja gitu ya Kak Edo betul. ya? Karena ya aku melihat sejauh ini orang-orang yang mendapatkan esensi agama, orang-orang yang mendapatkan cahaya dari agama tersebut, itu bukan cara dia merasionalisasikan Tuhan, Oke, bukan cara dia mengungkapkan untuk bisa masuk akal dalam berargumentasi dalam mewujudkan perwujudan Tuhan. Melainkan contoh yang dia berikan itu
seperti Tuhan gitu, Kak. Mmm, Jadi kalau Tuhan itu digaung-gaungkan baik, emang gimana sih contohnya? Ya agama lah yang menjawabnya gitu. oke. Sehingga inilah yang disebut dengan beragama tuh, bukan cara kita untuk merasionalisasikan Tuhan, melainkan kita adalah, bisa mencontohkan bahwa agama ini yang sering diagung-agungkan, sering dibaik-baikan ya, contoh inilah yang akan Oke. dijadikan pandangan terhadap orang. Nah itu menurut aku esensi beragama sih, Kak. Oke, bener ya Kak Edo ya. Jadi kalau misalkan kita berpikir lagi bahwasannya agama itu nggak relevan untuk saat ini karena sudah banyak yang masuk akal, ternyata Mhm, kalau misalnya kita telusuri lebih dalam, agama itu masih sangat relevan gitu ya betul di era yang sekarang ini gitu betul. ya. Nah, begitu sih Kak Edo sebenarnya. Dan juga tadi aku juga beberapa kali sempat menyampaikan hal-hal tentang agama, Mhm, tentang sejarah, bahkan tentang masuknya agama, juga tentang skeptisme dan juga relevansi agama. Nah, mungkin ini juga sebenarnya aku berharap banget nih sobat perbandingan ini untuk lebih, apa ya, kritis gitu dan juga lebih mencari tahu gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi di agama dan apa sih yang benar menurut agama ini. Karena kalau misalnya kita berbincang tentang agama, itu tuh kita harus langsung ke pakar ahli agamanya. betul. Seperti misalkan kita kalau misalkan mau mengetahui Kristen, kita harus langsung ke pendeta atau bahkan orang-orang yang mengerti tentang Kristen itu sendiri. Ke Islam pun begitu ya Kak Mhm, Edo, karena di sini aku adalah background-nya studi agama-agama, makanya aku ya lebih mengkrusialkan semua agama gitu, jadi iya tidak satu-satu dan betul. pun kalau misalkan ada yang salah, aku harap sobat perbandingan itu lebih tahu gitu akan hal Betul, itu. iya Begitu sih Kak secara Edo. iya betul, Kak. Aku sepakat akan hal itu bahwasanya ya kita berharap untuk sobat perbandingan dan teman-teman yang menonton lain itu tidak merasa puas lah. Betul. Agar apa ya, agar tetap akan dikaji habis-habisan Iya. gitu ya, kalau bisa make pemikir kiri, habisin Iya, pemikir kiri gitu ya, betul betul betul. radikal-radikal sekalian ya. Tapi ya kalau udah kiri kiri pengen ke jurang, ya Iya, rada ke aduh, kanan-kananan dah heeh, gitu jangan ya. sampai dong Takut ke banget jurang soalnya kalau sampai. udah radikal mah Iya, gitu. betul Nah betul. ya makanya coba untuk ya lebih tidak merasa puas dan juga lebih untuk dikaji lagi lebih dalam, yang kemudian ya apabila bingung, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kemudian hari atau, Ditanyakan. di hasil dari kajian-kajian dan juga analisa penelitian-penelitian sobat-sobat perbandingan, ya bisa nanti ditulis di kolom komentar ya, Kak, ya. Betul, Nanti bisa insya Allah kita bisa diskusikan bareng dan juga kita bisa menjadikan ini pelajaran juga tambahan buat betul. kita berdua ya, Kak. Iya, betul banget Kak Edo. Dan mungkin, udah nggak kerasa juga kita udah 2 jam apa 3 jam di sini ya? Oh, kayaknya 4 jam Kak Wah, udah Edo. lama banget ya. Iya, bener lama Ya banget. terima kasih sih, Kak, karena memang pembahasan kita di sini cukup besar dan aku berharap untuk sobat-sobat perbandingan dan juga teman-teman yang lain menonton ini memberikan pertanyaannya di kolom komentar sehingga Betul. kita bisa menggubris dan juga kita bisa berdiskusi di lain hari. Iya, Nah, betul banget tidak Kak ada Edo. satu kata yang bisa aku ucapkan buat terima kasih banget Kakak Ayu, Terima kasih juga. sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan berorganisasinya, di Betul. tengah-tengah kesibukan akademisnya, baik itu hal-hal yang sifatnya wajib maupun non wajib. Ya aku berterima kasih banget lah sudah mau meluangkan waktunya dan, mohon maaf apabila selama, pengundangan ini banyak kesalahan mungkin atau ada banyak Oke. ambiguitas dan juga ketidakjelasan lah. Iya iya. Ya wajar lah, nah Namanya itu juga manusia, ya itu oke. dia namanya juga manusia gitu Iya, ya. Aku betul mohon banget. maaf lah apabila ada kesalahan kata maupun perilaku dan lain sebagainya, ya itu pure dari aku sebenarnya, karena kebenaran itu hanya mutlak milik Tuhan. Iya, betul. Nah, karena memang, kesimpulannya itu aku inginnya sobat-sobat perbandingan dan teman-teman yang menyimpulkan, Oke. maka, mungkin kita sudahi aja, Oke, baik baik. untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Kak Ayu yang sudah meluangkan waktunya dan juga buat teman-teman, para, kru, media, dan lain sebagainya. Eee, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mungkin sekian dari kita berdua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.